Oke Pak Universal, nah ini dagangan kita makin ramai ya, makin banyak teman-teman. Nah jadi kita kedatangan ini ya teman-teman, monitor Koka. Nah ini mirip TV ya teman-teman. Serinya itu kalau kita cek di sini TV LED ya ini ya. Kalau kita cek serinya di sini, ini Koka D berapa? 2 nggak kebaca ya di sini. 24D3A. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita colok ini, kita colokkan gitu ya. Lalu kita hidupkan ini HP gitu. Ngerjain HP jadi ngomongnya HP. Monitor ini ya. Kalau kita colok dia hidup gitu. Terus kalau kita pencet gini. Dia berubah jadi hijau, tapi layar tidak tampil, teman-teman. Sekilas nggak tampil ya. Tapi kalau kita center gitu ya, samping-sampingnya dia tuh sebetulnya ada gitu, gambarnya ada, cuma mati kayak gitu ya. Untuk monitor ini keseringannya masalahnya itu di backlight ya teman-teman. Jadi lampu di belakang tuh itu putus gitu, jadi kalau satu putus mati semua. Di beberapa monitor atau TV Koka ya, ini juga sering banget backlightnya tuh tiba-tiba mati gitu ya teman-teman. Tapi pastikan dulu ya kalau misalnya dihidupin gitu, terus kita center gitu ya, di bagian sini kita center, terus ada tulisan Koka gitu, atau masih ada menu lah. Nah itu kemungkinan besar di bagian backlight ya. Walaupun backlight rusaknya juga kadang-kadang bukan lampu ya, bisa dari IC kah atau apa gitu. Tapi kasus ini sering banget kejadian biasanya di backlight. Gue udah ada spare partnya ya, udah gue siapin. Itu harganya kalau nggak salah sekitar 40.000 atau berapa, 40 atau sekitar 35-40 lah kurang lebih. Itu kalau kita beli kita langsung dapat dua strip gitu. Ntar gue akan kasih tahu. Gue akan cari dulu barang sebentar. Dia backlightnya teman-teman. Jadi kalau kita beli ya 44.000 harganya teman-teman. Nah ini 44.000. Kalau kita beli dia isinya dua ya, dua keping gitu. Jadi ini ada dua gitu ya, ini satu, ini satu. Jadi ini ntar bisa, ini isinya dua nih, dibelah gitu lah. Karena ini masih di plastik ya, kelihatannya kayaknya satu gitu, padahal ini isinya dua. Kita akan coba langsung ganti aja apakah memang backlightnya yang rusak. Kita akan pastikan gitu ya. Ini serinya ya, 24 in. Oke, kita siapkan dulu trip. Kadang bukan TV Koka doang ya yang sering rusak backlight, TV lain juga sama sih. Backlight tuh sering masalah tiba-tiba mati kayak gitu. Tapi nggak tahu gimana populasi Koka lebih banyak ganti backlight tiba-tiba aja dah, layarnya nggak ada gitu. TV ini ya kalau rusak itu biasanya cuma satu LED, ini kan lampu ya. Nah ini biasanya yang rusak tuh cuma satu aja putus, tapi dia mati semua gitu ya. Bisa kita ganti satu doang, cuma beberapa kasus untuk TV LED ya itu nggak lama teman-teman. Mendingan ganti aja udah semua, karena kita ganti ini nanti bisa aja dia mati yang ini atau mati lagi yang ini. Pun kalau misalnya mati satu di sini, kita jangan ganti satu gini doang, kita harus ganti semua kayak gitu kalau mau bagus ya, biar usernya tuh nggak balik-balik lagi, kesian customer tuh kalau sampai dia mondar-mandir kan, karena kan TV gede ya, nggak kayak handphone kan. Kalau handphone mah kan gampang ya, tinggal pakai tangan juga bisa. Nah itu bentukannya kayak gini teman-teman. Jadi dia ada dua deret gini ya. Kadang kalau kita ganti satu itu umurnya nggak lama ya. Ada yang seminggu, ada yang sebulan. Dengan saran gue ganti aja dua-duanya, biar lebih aman. Nah ini dia yang baru ya. Atau ganti satu gini bisa sih, cuma kalau buat tingkat keawetan tuh enggak ya. Kita rusak lagi kasihan customernya. Ini ganti segini. Nah dapatnya dua gini nih. Nah gimana ya. Oke, kita tinggal pasang saja. Sesuaikan aja nih, ada setengah lingkaran. Nah di setengah lingkaran kayak gitu. Tinggal ditaruh gini dong, pakai double tip. Ngasal bener ya. Bekasannya nanti kita kasih ya ke usernya ya.
kan pakai baut nih di sini nih. Oke, kita taruh sini. Sebetulnya di sini tuh kita nerima servis laptop ya segala, cuma sekarang udah enggak teman-teman, karena nggak kepegang ya. Maka ada beberapa teman-teman tuh yang nanya, bang mau minta alamat, minta WA. Bukannya nggak ngasih teman-teman, mohon maaf banget, kita takutnya malah ngecewain gitu ya, ntar malahan nggak kepegang HP-nya, servisannya kayak gitu. Karena di sini udah terlalu numpuk teman-teman. Jadi ini kadang kita bikin video juga lagi kalau lagi bener-bener kepengen aja gitu, kayak ini kan kayaknya bosen videoin HP mulu gitu ya. Nah ini kita pasang sekarang video ini nih, bikin video buat apa, TVA gitu kan. Kadang-kadang rice cooker juga pernah gua upload. Emang kalau bikin video iseng doang teman-teman, jadi memang nggak prioritasin sih. Terus apalagi pompa air ya, pompa air galon, pernah bikin juga tuh, karena seneng aja gitu. Gue ngelakuin hal itu yang gue suka aja. Kalau gue nggak suka, gue nggak mau jalanin gitu. Yang penting di bagian baut, di bagian ini ya, lampunya tadi kan atas bawah tuh lampu ya. Nah itu kepegang ya, jadi lampunya nggak lari-lari lah, nggak merosot. Buat teman-teman yang baru buka usaha ya, jangan sekali-kali ngebuka pintu utang teman-teman. Maksudnya orang buat ngutang ke kita ya. Itu jangan sekali-kali ya, karena nanti kebiasaan gitu. Orang yang ngutang itu, yang biasa ngutang ke kita rata-rata nggak bayar ya. Itu sebabnya kenapa gue dari awal usaha ya, gue tuh nggak pernah ngumumin ke orang-orang terdekat ya gitu, tetangga kah, temen kah, itu gue nggak pernah ngumumin. Karena apa, dari beberapa usaha tuh pengalaman gitu ya, kalau orang deket itu kadang suka sembarangan gitu, kalau ngutang ke kita suka nggak bayar, suka bayarnya lama kayak gitu. Karena kan kita ini usaha muter gitu ya teman-teman, kita kan bukan lagi main gitu, kita lagi usaha, lagi nyari uang gitu ya. Jadi ya saran gue mah kalau usaha jangan inilah ya, jangan kasih tahu orang yang dekat gitulah, kita diem-diem aja usaha ya, nggak usah kasih tahu gitu. Nah terus kalau yang buat baru-baru buka usaha, saran gue ya, kalau misalnya di counter itu jangan dijadiin tempat tongkrongan teman-teman. Karena orang yang mau datang ke tempat kita ngelihat di tempat kita tuh banyak yang nongkrong, itu pasti malas teman-teman, pasti malas. Kayak kita beli pulsa aja deh, banyak yang nongkrong depan tuh kita pasti lebih milih counter yang lain gitu. Karena kita nggak leluasa ngungkapin apa yang kita pengen gitu, misalnya rusaknya kah atau apa kah gitu, jengak gitu. Apalagi kan kita nggak bisa ngontrol kan, kalau kita ngomong terus orang-orang di samping kita tuh ikut ngebantuin ngomong, itu paling pantang tuh buat customer ya, karena nggak nyaman gitu. Saran gua apalagi nongkrong gitu ya, genjreng main gitar, aduh merusak usaha mas bro kayak gitu. Saran gue kalau usaha udahlah, lo fokus aja usaha sendiri. Kalau memang mau nongkrong, ajakin nongkrong di luar, karena hal-hal kayak gitu ya yang kelihatannya sepele itu benar-benar ngaruh buat perkembangan toko kita teman-teman. Karena kalau toko kita sepi, yang rugi siapa? Kan kita sendiri. Orang-orang samping kita mana mau tahu kan. Dan kalau misalnya udah nongkrong biasanya bawa temen lain tuh, jadi aja tuh base camp kan gitu. Apalagi banyakannya nganggur kan, jadi dia bingung mau kemana, akhirnya datang lagi ke counter gitu. Ya kalau misalnya lo bingung gimana cara ngusirnya, bilang aja lo usaha di situ, kerja lah, atau misalnya lo kerja sama dan orang nggak boleh sembarangan masuk, kayak gitu aja lah, alasan aja lah apa. Karena hal-hal sepele gitu ngerusak teman-teman. Males orang tuh datang ke counter, hal-hal yang kayak gitu ya, yang kelihatan sepele tuh males orang datang ke counter tuh, rame ntar aja deh, akhirnya ke counter lain kayak gitu. Banyak orang sepi tuh counter karena dipakai buat nongkrong. Nongkrongan kocak kan. Kalau misalnya nggak ada kerjaan, lo ngerjain apa lah gitu kan, HP second kayak lo bongkar, kayak lo belajar cetak pasang IC kayak, jadi kelihatannya tuh ada kerjaan kayak gitu.
Jangan malah ngumpulin temen buat nongkrong kayak gitu ya, atau main game lo sendirian gitu kan, kelihatan gak ada garapannya. Jadi orang ngeliat, nih counter, ini orang sepi-sepi aja malah main game gitu, garapannya nggak bagus gitu. Kalau lo kerjain HP segala macam kan orang ngeliatnya juga, oh iya kerjaan dia banyak ya kayak gitu. Terus salah satu yang bikin counter kita rame ya selama ini ya, itu sih pengalaman yang gue temuin ya selama ini. Dia tuh kalau ada orang komplain, jangan baper. Kebanyakan orang tuh teknisi jadi baper, kepikiran sehari-harian, lagi customernya ngamuk-ngamuk. Dibawa ke rumah, anak bini jadi kena semprot, kesian kan kayak gitu. Mau santai aja, karena omongan orang yang marah-marah itu belum tentu dia ingat besoknya. Dia nggak datang lagi ke counter, ya nggak apa-apa, tuh rezeki bukan dari dia doang gitu ya. Kalau kita salah ya kita perbaikin. Misalnya customernya komplain nih, bang ini rusak sering rusak lagi begini-begini, ya udah ganti barangnya. Kalau masih kayak layar nih sumpah pecah gitu ya, karena memang rusaknya dari kita ya kita ganti. Tapi kalau misalnya pecahnya dari dia gitu, kebanting kah atau apa, ya kita tetap aja emang kita nggak salah gitu ya. Ya kalau emang karena salah pemasangan kah dari kita, terus memang LCD-nya kurang bagus, kita harus berbesar hati ya, itu harus ganti teman-teman. Harus, walaupun kita rugi itu harus ganti karena customer kan, itu kesalahan dari kita. Oke, ya kita tes dulu ya sebentar. Lampu tetap nyala teman-teman. Kita lihat di sana dan tampil teman-teman, coca jadi gitu ya. Nah ini yang diganti teman-teman, sebuah backlight di sana ya, lampu. Jadi kalau ganti, karena gue ganti semuanya aja teman-teman. Ini ada tulisan no signal ya, karena belum ada benda yang masuk itu di VR atau apalah, di VR jadi CCTV kali. Antena atau apa gitu belum pada masuk, jadi no signal ya. Nah ini dia jadi dapatnya dua teman-teman. Harganya ini udah 44.000 ya. Jadi satu ini isi dua 44.000 kalau beli di online. Tinggal beli aja dan pasang sendiri, nggak ada masalah, aman dan hidup. Kita akan baut aja dan kita kasih ke yang punya. Mungkin segini aja teman-teman, tutorial iseng-iseng kali ini untuk TV Koka ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 24 in ya.